Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Naura Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan jawaban PTS saya di mata pelajaran keamanan jaringan. Soal pertama, analisis kebijakan keamanan. Sebuah perusahaan multinasional telah menerapkan kebijakan BYOD, Bring Your Own Device. Tim keamanan menemukan peningkatan insiden kebocoran data yang ditelusuri berasal dari perangkat karyawan. Kebijakan keamanan saat ini hanya mewajibkan registrasi perangkat, perlindungan password dasar, instalasi antivirus yang disetujui perusahaan. Tugas analisis kelemahan dari kebijakan keamanan ini dan usulkan solusi komprehensif untuk mengatasi kerentanan utama sambil tetap menjaga produktivitas karyawan. Jawaban harus mencakup pertimbangan tentang segmentasi jaringan, metode autentikasi, dan strategi perlindungan data. Pertama, masalah registrasi perangkat kurang, password yang lemah, dan antivirus tidak cukup. Solusi autentikasi menggunakan MFA, bukan hanya password. Nomor 2, threat modeling dan risk assessment. Anda adalah konsultan keamanan untuk sebuah lembaga keuangan yang sedang memigrasikan aplikasi perbankan intinya ke lingkungan hybrid cloud. Lembaga ini memproses sekitar 50.000 transaksi per hari dan menyimpan data sensitif nasabah. Tugas, buat model ancaman seperti threat model yang mengidentifikasi potensi jalur serangan khusus pada hybrid cloud. Untuk setiap ancaman, lakukan penilaian resiko dengan pendekatan kuantitatif, likelihood, dan impact. Rekomendasikan kontrol keamanan yang tepat. Jawaban harus membahas keamanan data in transit, data at rest, dan API security. Jawabannya, ancaman adanya serangan API, kebocoran data at rest. Serangan API terkadang bisa terjadi karena API terlalu banyak data, jadi data lainnya bisa bocor. Penyerangan atau orang lain dapat login tanpa izin karena API tidak cek kode dengan benar. Serangan API memanfaatkan kelemahan API untuk mencuri data. Kebocoran data at rest adalah data yang berhasil diakses oleh orang lain. Solusi untuk API, batasi jumlah request IP menggunakan HTTPS atau TLS agar tidak mudah dilacak atau sadap, dan data yang dikirim lewat IP terkonfirmasi atau enkripsi. Untuk data at rest, batasi orang yang mengakses. Pertanyaan nomor 3, desain arsitektur firewall. Sebuah penyedia layanan kesehatan dengan banyak fasilitas di seluruh negeri ingin merancang arsitektur keamanan jaringan baru. Mereka mengelola data pasien sensitif, harus sesuai regulasi kesehatan, mengoperasikan perangkat IoT medis, dan menyediakan WiFi tamu. Tugas, rancang arsitektur firewall untuk komprehensif dengan beberapa zona keamanan menggunakan tipe firewall yang sesuai, stateful, next generation web application. Jelaskan alasan desain Anda, bagaimana alur lalu lintas antar zona, serta bagaimana solusi tersebut memenuhi kebutuhan khusus lingkungan kesehatan. Sertakan juga pertimbangan perlindungan lalu lintas north-south dan east-west. Nomor 3, zona publik DMS, Demilitarized Zone, server yang masih boleh diakses oleh publik. Zona internal berisi data-data pasien dan lain-lain. Zona manajemen hanya admin yang bisa mengatur. Zona IoT medis terpisah dari jaringan utama dan tidak langsung ke internet. Zona WiFi terpisah dari jaringan internal dan tidak bisa melihat data rumah sakit. Soal nomor 4, evaluasi sistem autentikasi. Anda sedang mengevaluasi 3 sistem autentikasi untuk organisasi infrastruktur kritis. Sistem A, radius server dengan password plus SMS 2FA. Sistem B, OAuth 2.0 dengan video 2 biometrik. Sistem C, Kerberos dengan smart card.
Tugas: lakukan analisis komparatif mendetail berdasarkan kriteria berikut: ketahanan terhadap serangan modern, credential stuffing, mid-M, replay attack, stabilitas dan performa di kondisi beban tinggi, kemampuan integrasi dengan infrastruktur yang ada, pengalaman dan kenyamanan pengguna, mekanisme pemulihan recovery. Berdasarkan analisis, rekomendasikan sistem yang paling sesuai untuk lingkungan infrastruktur kritis dengan alasan yang jelas. Nomor 4, Sistem A, radius plus password plus SMS. Login melalui password, setelah itu mendapatkan SMS. Sistem B, auth 2 plus biometrik. Login memakai akun, setelah itu verifikasi dengan sidik jari. Sistem C, Kerberos plus smart card. Login memakai kartu khusus. Sistem A terlalu lemah, jadi memungkinkan SMS kita disadap dan ribet karena menunggu SMS, tetapi sangat cocok untuk sistem kecil. Sistem B sangat aman karena menggunakan biometrik dan token kripto, praktis karena hanya menggunakan sidik jari dan cocok untuk banyak user, mudah integrasi cloud. Sistem C cukup aman, tetapi repot jika kartu hilang, bagus untuk jaringan internal, tetapi kurang fleksibel. Jadi pilihan yang terbaik adalah sistem B karena aman, nyaman, dan dapat dipakai untuk skala besar. Soal pertanyaan nomor 5, skenario respon insiden. Sistem intrusion detection. Organisasi Anda menemukan pola lalu lintas yang mencurigakan, menunjukkan upaya data exfiltration. Analisis awal memperlihatkan adanya traffic transkripsi menuju alamat IP eksternal yang tidak dikenal terjadi di luar jam kerja, berasal dari server yang menyimpan data sensitif pelanggan. Lalu lintas ini bahkan berhasil melewati sistem data loss prevention DLP organisasi. Tugas: rancang rencana respon insiden lengkap khusus skenario ini dari fase identifikasi hingga pembelajaran lessons learned. Jelaskan bagaimana Anda akan melakukan investigasi forensik untuk menentukan jalur serangan attack vector yang digunakan, sejauh mana data telah dikompromikan, teknik apa yang dipakai untuk menghindari kontrol keamanan. Kembangkan strategi remediasi yang mencakup langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk mencegah insiden serupa. Jawaban harus menunjukkan pemahaman tentang prinsip forensik digital, teknis analisis lalu lintas jaringan, metode modern data exfiltration. Jawaban nomor 5, identifikasi, cek log IDS, penahanan, blokir IP eksternal, eradikasi, hapus malware, pemulihan, memulihkan server dari backup bersih, melakukan update SOP, menambahkan kontrol keamanan, melacak data yang keluar untuk jangka panjang, segmentasi jaringan, memasang DLP yang lebih kuat untuk jangka pendek, hanya memblokir IP asing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.